Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Masih bersama podcast TangerangUtaraNews.com. Kali ini kita mengambil tema mengenai sosok abang kita, yaitu Bang Haji Rahmat ya, Rahmat Elvi, SOS MSI. Beliau ini putra daerah Bengkulu Selatan. Kebetulan sehari-hari beliau aktif di Mabes TNI ya dengan pangkat terakhir kolonel. Apa kabar Pak Rahmat? Salaman dulu biar ngeselek. Alhamdulillah. Ya, sehat ya? Ya. Iya, ini kalau ngeliat Pak Rahmat ini mirip-mirip ketua PSSI ya. Masih keluarga ya? Masih. Pak Irawan. Keluarga jauh. Jauh ya? Keluarga jauh. Adam Hawa. Jadi kali ini kita mengundang, sangat senang sekali kami Pak bisa mengundang Bapak biar kita tukar pengalaman. Dan kebetulan Pak Rahmat ini dalam profil kami ini adalah kelahiran 3 Oktober 71, berarti umurnya sudah hampir 50 Pak ya? 50 ya, masih milenial lah. Milenial. Ya, Pak Yatno ya, milenial ya. Beliau ini sekarang terakhir kolonel TNI Angkatan Udara. Dan ini jarang-jarang loh kita ngundang TNI ya. Biasa kalau TNI itu urusannya keamanan terus. Ya, ini bisa cerita, ini gimana bisa Bapak ada di TNI ini ceritanya nih? Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas nama pribadi saya sangat terharu diundang Bapak bisa berwawancara. Tapi nggak sedih kan Pak ya? Tidak, saya sangat senang. Artinya ini momen yang bagus. Momen yang bagus untuk saya mengeksplor siapa sebenarnya Pak Rahmat kan. Secara pribadi memang dulu saya itu tidak punya cita-cita untuk jadi tentara Pak. Tapi karena nasib saya harus jadi tentara. Kenapa saya bilang tidak ada keinginan? Orang tua saya itu anak kolong, tapi dia tidak mengizinkan saya untuk jadi TNI tentara. juga? TNI Pak. TNI apa? Angkatan Darat. Angkatan Darat ya. Karena mungkin udah tahu capeknya jadi tentara itu kan, udah nggak usah lah. Tapi karena Allah berkehendak, sehingga saya masuk di tentara. Pada saat tes, memang karena tidak punya keyakinan bahwa saya harus masuk di tentara, sehingga ikut-ikut saja sambil mengalir. Natural aja ya? Natural saja mengalir. Kemudian seiring waktu, karena Allah berkehendak, sehingga saya bisa diterima di tahun berapa? TNI. Tahun 96. 96 ya? Iya, Berarti 96 itu Faisal masih SMP. Iya. Iya, 96 ya? Iya. Mungkin belum ini kali, belum. Itu berarti 96 masuk TNI, lulus tahun? Saya kan kuliah dulu. Kuliah. SOS? Kuliah, ya ambil SOS. Kemudian ikut, sehingga tahun 95 saya daftar, 96 saya keluar. Kita pendidikannya kan ya 7 bulan. Iya, berarti Letnan 2 ya? Letnan 2. Masih muda bener tuh ya, ya? Wow, masih ganteng-ganteng ya Pak. Jadi zaman itu memang zaman yang lagi ganteng-gantengnya kan. Dan masih orde baru itu ya? Orde baru betul. Orang sama tentara, bawaan takut aja. Kenapa tertarik di udara Pak? Kenapa nggak di darat? Pertama memang kita di tempat kita itu masih jarang. Jadi saya pengen mencoba menunjukkan bahwa kita punya potensi. Jadi Bapak cabang karir ya? Namanya PPK, prajurit karier. Iya, kalau sekarang mungkin perwira karir ya? Perwira karir, betul. Kalau polisi sekolah inspektur ya? Inspektur ya. Ini 7 bulan ya? 7 bulan itu. 7 bulan dikasih Letnan 2. Di Cimahi? Enggak? Itu di Magelang. Oh, Magelang. Di Magelang. Jadi kita masih bergabung Pak sama 3 angkatan sama polisi. Tahun 97 dia memisahkan. Iya. Zaman orde baru. Kalau sekarang udah reformasi, bisa ya? zaman reformasi. Ya? Ya. Jadi masih bergabung, sehingga ketika ketemu sama teman-teman di jalan di mana itu sama itu semua angkatan ada semua ya teman ya. Berarti 97 terakhir, 98 sudah memisahkan diri. Udah masing-masing kesatuan ya. Kesatuan ya. Bapak kan asli Bengkulu ya, Bengkulu Selatan. Tempatnya di daerah mana Pak? Saya itu Bengkulu Selatan. Jadi kalau dari kota itu sekitar 140 kilo. Oh, berarti lumayan, hampir 3 jam ya? 3 jam, betul. Berarti orang kampung dong? Orang kampung. Tapi saya bangga, Pak. Artinya bangga begini, orang kampung bisa ke Jakarta. Itu jarang loh. Iya. Tempat saya zaman itu, waduh, itu sangat hal yang sangat mustahil. Sama dengan Pak Tommy, dia orang kota, mainnya ke kampung. Cianjur. Apa lagi nih? Wah, ini kayak kerja teknologi. Iya. Kembali ke arah. Nah, ini di angkatan Bapak berapa orang Pak dari Bengkulu yang ikut PPK itu?
setahu Bapak? Pak PK itu zaman saya itu 7 orang, tapi yang diterima 6. Itu alhamdulillah Pak. Jadi dulunya tidak pernah Itu sebengkulu ya? Sebengkulu. Iya, seprovinsi. Seprovinsi. Iya. Kita ada 7 dikirim. Jadi kalau 6. dikumpulin itu jarang ya? Jarang. Nggak banyak alumni Iya, ya kalau betul. ngumpul ya? Iya. Berapa angkatan lu Pak waktu zaman PPK Bapak itu? Semua terisi. Jadi angkatan darat ada. Nggak usah untuk angkatan Angkatan darat. yang ketiga saya. Ketiga ya? Angkatan ketiga. Tapi itu bisa Pak megang komando? Bisa. Tergantung Panglima ya? Panglima ya. Tapi ada sejarahnya. Dari PPK itu bisa megang komando skadron gitu? Kalau skuadron belum. Belum ya? Belum ada. Tapi kalau yang penerbang sudah ada Pak. Jadi dari Pak PK, dia setelah pendidikan dasar. Jadi alumni TNI AU itu nggak semua jadi penerbang ya? Betul. Berarti kalau Bapak Pak? Saya kalau di sipil itu personalia. Oh, admin ya, SDM-nya lah ya? SDM ya. SDM-nya ya. Terakhir sekarang apa jabatan Bapak di Mabes? Jadi kita di Kodiklat TNI namanya. Di Iya. bawah Mabes Gabungan TNI, ya? Kodiklat TNI yaitu gabungan. Yang di Serpong itu Pak ya? Betul. Itu saya membawahi bidang pendidikan pengembangan spesialisasi. Jadi saya diberikan amanah sebagai asisten operasi pendidikan. Asopsdik. Asop lah ya? Ya. Ya mungkin kalau di Kodam setingkat Asintel ya? Asop Kodam ada. Iya, ada Asop kan? Kodam yang mengendalikan operasi. Cuma di Kodam. khusus untuk Diklat lah ya? Diklat, betul. Jadi calon-calon Pangdam itu semua harus di situ tuh? Jadi kita mendidik spesialisasi Pak. Jadi misalnya ada prajurit kita yang mempunyai spesialisasi bidang keilmuan. Nah itu jenjang karirnya itu tempat kita. Oh gitu Melaksanakan ya. pendidikan. Tapi ini di Kodiklat udah berapa tahun Pak? Alhamdulillah sudah 3 tahun. Sebelumnya di mana Pak? Sebelumnya saya di Mabes TNI di Calangkap. Oh, jadi mainnya di atas terus ya? Teman itu. Iya, jarang main ke bawah berarti. Kata orang tuh tentara kota Pak. Ntar kota. Tentara Beda sama Nakabonar. Kalau Nakabonar pangkatnya ngambil sendiri. Iya. 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 Jadi Sersana Mayor turun jadi Mayor. Tapi begini, Pak, saya bangga dengan tentara. Karena apa? Sebenarnya dulu di tahun 2015 saya pernah mau keluar dari TNI. Waktu itu saya diajak oleh Pak Eko Yunus, Bupati Mukomuko, untuk mendampingi beliau sebagai calon wakil gubernur. Tahun berapa tuh Pak? 2015 Pak. Ah. Sehingga Mulai tertarik tuh sahwat politik ya? calon itu udah mulai, Iya. udah mulai keluar. Nah, saya S1-nya kan sosial, sosial politik. Jadi aura. Di mana Pak kuliah Aura. Pak? Di Universitas Bengkulu. Oh. Universitas Bengkulu. UB. Unip. Iya. Universitas Bengkulu. Nah, jadi karena bidang ilmu saya situ akhirnya apa ya, sifat insting politiknya keluar di Iya. situ. Sebenarnya mah awalnya mungkin untuk mengabdi masyarakat. Mungkin Bapak di TNI tidak semua aspirasi bisa tersampaikan ya. Ya kalau di TNI kan. Iya, TNI betul. kan lingkupnya kan lingkup pertahanan. Mungkin kalau ke politik paling tidak Bapak bisa merasakan naluri kebutuhan masyarakat. Iya, gitu ya. iya, betul. Oh, jadi Bapak pernah manggung. Iya. Artinya begini, Iya. jadi di 2015 itu karena diajak oleh Pak Eko Yunus untuk mendampingi beliau, akhirnya naluri politik tadi kembali. Tetapi sekali lagi bahwa karena saya yang memang dilahirkan untuk jadi tentara, gagal waktu itu. Karena waktu itu kita pakai independen. Ada falsafah dari apa namanya The Green Father TNI itu Jenderal Sudirman Iya, ya, Pak. bahwa tentara itu berasal dari rakyat, kembali ke rakyat. Bisa diterjemahkan filosofi dari moto Jenderal TNI itu Pak? Baik, itu kan salah satu guru besar kita, Jenderal Sudirman. Jadi betul disampaikan tadi bahwa filosofi beliau TNI itu dari rakyat, untuk rakyat, kembali ke disiplin rakyat. napasku. Nah, Pak. Iya, itu ada tuh di Kodim Koramil ya. Ya, betul. Artinya begini, seorang tentara, karena dia itu adalah dari rakyat, dia tidak boleh menyakiti rakyat, Pak. Jadi justru kita harus dekat sama rakyat. Tulang punggung, kekuatan kita itu ada di rakyat. Sedikit bicara, kita agak sedikit ke Iya. strategi nasionalnya, boleh ya? Ah, Walaupun dari kampung. ini udah agak menarik ini, kan? Iya. Agak menarik ini, kan? Ini kan kita kan punya ribuan pulau, dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Pulau Rote. Iya. Iya. Ini kan Tapi luas. satu udah keluar, Pak. Apa? Tim-tim. Tim-tim. Ah, Ya. itu kan. Tim-tim itu kan sebenarnya mah dari awal yang bukan mulai kita. Iya. Karena ambisi politik Orde Baru kan, itu udah lewat lah ya. Namanya sudah terjadi. Nah, Bapak bisa, dengan kekuatan ini kan jadi kelemahan juga. Kita kan berarti banyak
pulau-pulau yang belum bisa tentu ditempati oleh TNI. Nah, ini untuk strategi nasional, gimana strategi untuk TNI Angkatan Udara itu untuk menghadapi ancaman luar gitu, Pak? Oke. Iya. Terima kasih. Agak sedikit elit nih pertanyaan Pak ya. Ya. Boleh dong. Menarik ini ya. Iya, iya, iya. Jadi kita kan punya Angkatan Udara itu kan punya prinsip juga Pak, bahwa kita menjaga NKRI ini melalui Apa tuh kalau udara. salah mau tanya? Swabuana Paksa. Suabuana Paksa. Ingat saya masih ya. Iya, Suabuana Paksa. Apa tuh artinya, Pak? Jadi di udara kita Berjaya. berjaya. Tadi kan di mana tadi? Di darat. Di darat berjaya. Di darat jadi buaya. Bercanda itu bercanda ya. Artinya begini, Pak. Iya, iya. Jadi kita itu kan terdiri dari pulau-pulau, Iya. ya kan? Dan cukup luas. Sehingga kekuatan udara seharusnya itu sudah harus di nomor satu kan, untuk dia bisa mengamankan. Sekarang berapa kita punya pesawat tempur, Pak, kalau boleh tahu? Yang Bapak ingat aja dah. Ya Pak, ingat ya, ini Iya. Yang terbaru, harus ya. dibuka lagi nih kan. Iya, yang Harus terbaru. dibuka lagi. Yang paling terbaru kita bukan punya Falcon ya. Iya Pak, oh itu udah lama Pak itu Pak. Yang terbaru itu kita dari Prancis. Prancis betul yang terbaru. Mirex kita punya Iya, gitu. baru mesan lagi kan. Yang Itu mahal, Pak ya harganya? Ratusan miliar, benar? betul. Iya. Itu 9. Betul ya. Itu berarti alutsista itu sangat mahal biaya. Iya. Bukan alutsistanya Pak. Awaknya itu. Untuk mendidik bisa jadi pilot terampil itu ya. Itu yang mahal. Itu yang mahal ya. Karena jarang ya. Jarang satu. Ah. Makanya kita kalau ada Hmm. kru kita ya atau ini kita yang meninggal itu Pak, itu sangat berduka kita. Karena mendidiknya itu mulai dia jadi letnan 2 sampai dia jadi Kapten penerbang. Kapten penerbang misalnya, kemudian Mahal loh itu. oh itu yang mahal. Miliaran itu biaya. Biarnya Mendidiknya ya, tidak ya. terhingga lah. Ya, ya. Ya, jadi paling tidak, tapi kita sementara ini dengan kekuatan yang ada cukup lah ya. Ya. Jadi Sebenarnya tetap masih jauh Pak. jauh ya. Masih jauh. Kan politik kita kan bebas aktif kita. Kita kan non blok kan ya. Betul. Ya, jadi artinya dengan Rusia tetap kita berkawan, dengan Amerika juga berkawan. Iya. Tidak punya blok kita. Iya, kalau bahasa kemarin apa waktu summit ditanya wartawan presiden ya no perang ya. Kita no war, war. Itu ditanya sama Wartawan. wartawan asing, banyak jawabnya sederhana aja, no war. Kita tidak akan ada terjun dalam rivalitas. itu jawaban bijaksana. Ya, ya, ya. Oke, mungkin sekarang kita akan sedikit bicara ke Bengkulu ya. Ini kan Bengkulu ini 2024 di bulan November akan ada pilkada. Baik pilkada bupati, gubernur, wali kota se-Indonesia. Nah, apa pendapat Pak LP mensikapi pilkada besok ini? Wah. Iya. Ini fenomena yang luar biasa Pak. Pilkada ini kan ada pesta rakyat. Jadi kita harus sukseskan kan. Kita harus sukseskan. Nah, memang di 2024 ini karena sudah mulai serentak, ini kan serentak nanti Pak. Iya, serentak ya. Seluruhnya serentak. Makanya banyak bupati, wali kota, gubernur yang sudah habis masa jabatannya Sudah dipejeskan. harus dipejeskan. Iya, iya. Nah, menyikapi itu tentunya harapan saya memang generasi-generasi muda harus ke depan Pak. Mengingat sekarang ini kan era teknologi. Iya. Menurut saya zamannya sudah Bengkulu itu ada berapa kota kabupaten, Pak? 10 kota, 10 kabupaten kota. Jumlah penduduk ada sekitar 300.000 ada. Kalau Bengkulu Selatan. Iya. Bengkulu satu lebih provinsi. hampir 1 juta dia. 1 juta ya. Hampir 1 juta. Berarti udah termasuk tapi termasuk untuk Sumatera paling rendah mungkin ya. Sama dengan Jambi deh. Nah, sekarang Dia kita baru- sedikit beralih ke Bengkulu Selatan. Ini kan kota pecahan ya, kalau nggak salah awalnya. Sebelumnya. Dia termasuk kabupaten tua. Jadi Tua. dulu ada 3. Sebelum Iya. pecah jadi 10 itu ada 3. Bengkulu, Bengkulu Selatan, Selatan, kemudian Bengkulu Kota. Bengkulu Utara sama Curup, Rejang Lebong. Pak. Yang pecah itu Iya. selatan itu. Selatan pecah jadi 3 dia. Oh, jadi awalnya dia besar, kota besar. Iya, kota besar kota ya. luas. Nah sekarang justru kota tua, maksud saya kabupaten tua, tapi yang paling kecil. Sekarang. Masih- Iya. ini- Kayak ini- contoh ini- misalkan Tangerang, pecah jadi Tangerang Selatan. Ya. Kota Tangerang, ya Tangerang Utara, Tangerang gitu, Utara. gitu. Nah, ini kita melihat fenomena Bengkulu Selatan nih. Bapak kan Asibu Selatan. Oke. Ini ada info, ya Bapak termasuk
oleh masyarakat menilai bakal calon. Kita baru bakal ya. Ini Iya. kayak isu yang itu saya belum bisa ini Iya, kan. artinya kalau masyarakat meminta kan nggak ada masalah kan. Iya. Ya itu era demokrasi, Pak. Iya. Ya, era modern. Prospek dari Bengkulu hal ini saya lihat lebih kepada pertanian kehutanan Pak ya. Iya. Sektor andalannya. Betul. Gimana untuk ningkatin ya, kita bicara andai kata lah. Andai kata. Bapak kepala daerah kepilih nanti, Allah berkehendak Pak ya, Amin, dan amin. masyarakat memilih. Ya. Kira-kira gimana nih untuk memola Bengkulu hal ini bisa menjadi kabupaten yang punya sektor andalan tinggi sehingga bisa bersaing di pentas nasional sebagai daerah unggulan. Sebelum saya masuk ke sana, saya akan cerita sedikit bahwa Bengkulu Selatan itu mempunyai luas wilayah itu 118,587 km. Itu udah pecahan ya, masih luas masih ya. segitu. Nah, itu terdiri dari daratan, kemudian ada Perairan ya. perairan sama perkebunan, Pak. Nah, selama ini itu masih belum terkelola secara maksimal. Contoh, kita punya lahan sawit yang begitu besar ya. Memanjang tuh ya. Ya, tapi masyarakatnya belum. Berarti terlewati nggak memaksimalkan oleh Bukit Barisan? Sawitnya? Nggak. Tidak. Nggak ya? Tidak. Kita dikelilingi justru. Cuma kodamnya Bukit Barisan. Kodamnya Kodamnya. bisa. Iya. Lanjut. Ya. Ya. Nah, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, memang antara pemerintah dengan masyarakat itu harus berkolaborasi, gitu loh. Jadi masyarakat sebagai petani, pemerintah sebagai yang punya stakeholder dalam peraturan hal-hal yang mengenai ekonomi misalnya. Iya. Harus bisa menjembatani keinginan daripada petani. Misal, ketersediaan pupuk untuk para petani. Selama ini yang saya melihat itu masih mahal, Pak. Pupuk ya? Iya. Nah, ke depan harusnya kita bisa memikirkan kita punya pabrik pupuk. Iya, itulah Di sana. semacam Salah satunya gitu. Iyalah warehouse lah ya ada ya. Warehouse di sana, betul. Gitu, Pak. Berarti harus ada muncul dong intervensi swasta ya. Harus. Iya. Kalau sekarang Bapak lihat gimana? PAD-nya sekarang sudah dibanding dengan potensi ada sudah tergali belum Pak? PAD Bengkulu Selatan? Masih belum, Pak. Masih bisa digali ya? Masih banyak potensi. Sekarang berapa Pak? Kalau informasi APBD Bengkulu Selatan dia ada 100 M lebih. Oh, Nggak sampai. nggak sampai, Pak. Rendah ya? Iya. Apa karena mungkin banyak putra daerah pada hengkang Keluar. Itu salah satunya. Ya, makanya harus panggilan Ibu Pertiwi nih. Iya. Jadi banyak kita punya orang-orang kaya. Tapi kalau ada orang-orang penawaran berhasil Bapak di luar. untuk manggung gimana? Bapak keberatan nggak Pak? Apa siap kira-kira? Iya. Saya Kalau tergantung- masyarakat meminta, Saya tergantung dengan Pak Budi nih. iya. Artinya Kan beliau, beda Pak, meminta dengan mau, mau, beda kan. iya. Kalau meminta gitu ya. kalau masyarakat menginginkan, menurut saya sih tidak ada masalah sih. Artinya itu betul-betul pure mereka menginginkan figur pemimpin yang bisa mengayomi mereka. Gitu. Itu yang penting, Pak. Yang kedua menurut saya pemimpin itu jangan dia untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Iya, Itu iya. yang harus dihindari. Artinya kata orang tuh betul-betul seorang pemimpin yang amanah. Iya. Ini yang penting. Kalau sektor unggulan untuk ngedongkrak PAD itu apa? Kalau kayak Tangerang kan perdagangan dan jasa Ya. dari IMB, Oke. dari izin-izin lingkungan. Nah, kalau untuk Bengkulu itu apa Pak? Jadi saya sampaikan bahwa kita di Bengkulu Selatan itu mempunyai beberapa potensi. Ketersediaan sumber daya air. Ini bisa untuk perikanan, bisa untuk padi, Pak. Atau beras ya, bisa jadi sumber penghasilannya. Kemudian kita punya sawit tadi. Sawit ya. Iya. Itu kalau digali Itu kalau kita maksimalkan Itu bisa luar ratusan biasa, miliar Pak. tuh ya. Luar biasa, Pak. Saya melihat muka kalau kepemilikan sawit gimana? Per orang apa masyarakat semua rata-rata gimana? Kalau sawit, sekarang masih masyarakat. Masyarakat. Tapi dia sudah berkolaborasi dengan PT-PT di situ. kalau sumber daya perikanan juga ada Pak? Bagus Bagus ya? perikanan. Itu dengan Jadi punya pantai dia? Ya, Punya pantai Bengkulu Selatan? ada pantai. Pantai ya? Nah, tapi kita dari air ini, Pak, air Iya. apa? Air pegunungan sih. Cuma yang menarik ini kan kata Pak Pendi ini, Pak Rahmat Elvi ini, Ya. ya dulu awalnya satu induk sebelum pecah ya. Ya. Kenapa justru induk mengecil? Malah potensinya malah lebih besar pemekaran. Ini apa yang salah ini? Tidak ada yang salah sebenarnya. Udah benar tuh? Udah benar kan? Iya. Artinya dulu itu waktu ada reformasi Iya. berlomba-lomba untuk
Pemekaran. Euforia. Pemekaran. Iya. Kebetulan yang menjadi bupati pecahan itu adalah mantan ketua DPR di Bengkulu Selatan, Pak. Gitu ya. Ya, jadi dia memberikan membuka keran pemekaran. Mumpung ketua Dewan. Iya. Gitu ya. Ya. Iya. Tapi Sekarang keadaan lebih maju Bengkulu Selatan apa Bengkulu Pemekaran secara APBD ekonominya? Justru bukan lebih maju yang Mekar gitu. Iya. Kan begitu filosofi kan. Arahnya ke sana, Pak. Iya. Karena kita semakin menyempit. Yang tadinya kita bisa kita kan filosofinya gitu, gini Pak ya. Ketika Mekar itu kan berarti mandiri kan. Betul. Cuma kalau bisa ya induknya juga jangan sampai kehabisan anggaran. Iya, itulah mungkin kan makna daripada pemekaran itu kan. Nah, yang terpenting menurut saya di Bengkulu Selatan itu kita punya potensi SDM yang luar biasa bagus, Pak. Ini saya catat di sini di data statistik. Ya. Hak pilihnya kurang dari 100.000 ya. Iya. Hak pilih 120.000. Kurang lebih 120.000. Ya, 120.000 itu yang terdata ya. Data BPS yang kemarin ya. Iya, betul. Mungkin tahun depan nambah lagi pemilih pemula ya. Iya. Nah, ini kan anak muda ini kan saya anggap Pak Rahmat ini masih milenial lah, 71 lah. Belum tua-tua banget lah ya. Ya sebenarnya mah kalau dia Pak Haji berapa nih Pak Haji? Udah. Iya, kita anggap kalau 70 itu masih milenial Pak Faisal. Nah, ini gimana Pak menarik pemilih pemula biar bisa nyaman dengan program-program ke depan jika nanti Pak Haji kelak bisa memimpin Bengkulu Selatan. Insya Allah. Iya, karena kan yang muda itu kan bukan butuh lagi janji-janji kayak kemarin kan. Oh iya. Iya, mereka lebih logika, lebih main medsos, gadget, artinya teknologi lebih kena gitu ke pemilih pemula. Kalau nggak salah catatan kami hampir ya untuk se-Indonesia ya, itu besok tuh yang usia 25 sampai 40 itu hampir sekitar 40%. Berarti tinggi, Pak. Tinggi. Itu survei untuk nasional ya. Artinya kan itu pemilih baru yang kemarin nggak milih jadi milih, yang umurnya dulu cuma 12-13 milih. Nah, kira-kira harapan Bapak gimana Bengkulu Selatan ke depan? Jadi Bengkulu Selatan dan fenomena memang betul Pak, bahwa pemilih pemula ini atau kaum milenial cukup tinggi. Kita harus menyikapi bahwa mereka harus kita giring pendidikan politik dulu Pak. Pendidikan politik yang santun, yang tidak semata-mata karena uang. Ini penting Pak, pendidikan politik yang penting. Nah, ini yang kita harapkan generasi-generasi nanti. Ya, termasuk podcast inilah. Podcast ini luar biasa. Salah satu ini. Iya. Dan ini zaman sekarang ini kan memang sudah zaman teknologi. Jadi ini kepemimpinan ke depan maupun para milenial harus menguasai IT. Iya, luar biasa itu kan. Jadi kita bayangkan dengan menguasai teknologi kita bisa menguasai dunia. Artinya harus dididik para generasi muda ini, para milenial harus dididik Pak. Diberikan pemahaman tentang ilmu maupun teknologi. Ini yang penting. Jadi sangat penting ya itu ya. Betul. Iya. Jadi walaupun Bengkulu Selatan, tapi tetap medsos tetap lebih rame ya. Harus. Ketimbang di lapangan. Harus itu. Iya. Jadi seperti rame di KI Jakarta ya. Ada pemilahan kelompok AB. Padahal sebenarnya lebih sibuknya di medsos. Di faktanya mah aman-aman aja. Artinya medsos itu ada negatif positif ya kan. Cuma kita harapkan ke depan khususnya Bapak Rahmat Elvi, SOS MSI, Kolonel TNI Angkatan Udara lengkap deh ya. Ya, walaupun sekarang masih dinas aktif, mudah-mudahan saya meminta ya masyarakat juga mungkin meminta kalau memang rakyat membutuhkan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Bengkulu Selatan yang lebih baik. Amin. Kira-kira itu mungkin. Nah, terakhir mungkin kesimpulan apa harapan Pak Elvi ke depan untuk Bengkulu Selatan yang lebih baik? Silakan. Terima kasih. Jadi ke depan memang sudah ada alih teknologi Pak. Betul. Jadi masyarakat harus mengetahui bahwa kita harus menguasai teknologi. Ini yang jadi catatan. Kemudian harapan saya ke depan itu di usia sekarang ini ya 2024 ke depan itu mereka yang akan mengendalikan negara ini. Oleh karena itu harus dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Karena apa? Dengan kita menguasai ilmu pengetahuan maupun teknologi, berarti dunia udah bagian udah kita pegang. Betul. Itu Pak harapan saya. Yang kedua, para generasi muda juga harus berpikir lebih jauh. Jangan hanya misalnya uang, kita menggadaikan masa depan. Idealisme. Ya, idealisme kita, gitu loh Pak. Artinya kalau kita tidak berikan pemahaman, kita berikan pendidikan yang berkelanjutan terhadap generasi muda, maka ini akan sia-sia Pak. Kita ngobrol juga tidak sia-sia kepada mereka. Oke, terima kasih Pak Kolonel. Pemirsa, baru saja kita mendapatkan pencerahan yang cerdas. Ini kalau kita ngobrol mungkin nggak habis sebulan ini. Ya, mengeksplor tentang Pak Rahmat. Besok-besok ke depan kalau kita undang lagi bisa hadir Pak ya. Karena sekarang teknologi itu menguasai informasi, itulah yang menguasai dunia. Ya. Ya, yang penting jangan kita terjerumus untuk hal yang negatif. Betul. Dan saya harapkan podcast ini bisa membawa pencerahan khususnya untuk warga Bengkulu Selatan, umumnya untuk Indonesia ya, bahwa berjuang itu bukan hanya di satu sisi, bisa berjuang itu bisa di legislatif, bisa di eksekutif, juga bisa di TNI, sama aja ya. Tapi yang penting kita berharap ke depan ada perbaikan pelayanan masyarakat untuk yang lebih baik dan membawa Bengkulu ke arah yang lebih baik dan bisa menjadi kota atau kabupaten yang dihandalkan di wilayah Provinsi Bengkulu, khususnya umumnya di Indonesia. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Kolonel. Terima kasih. Iya. Salam Pak Kolonel. Siap. Salam komando. Baik, selamat sore para pemirsa dimanapun berada. Kenalkan saya Rahmat Elvi, asli putra daerah Bengkulu Selatan. Saya sekarang di TNI. Harapan saya untuk para generasi muda maupun daerah pada umum ya, kita harus lebih maju, lebih berkualitas, lebih dari daerah lain. Tentunya harapan saya adalah mari kita tingkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menyambut era baru. Kemudian jangan kita euforia dengan keadaan yang ada ataupun puas dengan kondisi yang nyaman. Kata orang tuh jangan puas dengan situasi nyaman. Oleh karena itu, yang saya inginkan adalah para generasi muda ini harus mempunyai tekad dan kemauan untuk lebih maju dengan tidak mengorbankan masa depan hanya karena hal-hal yang sifatnya sepele. Insya Allah saya mempunyai keyakinan di tangan generasi muda ini nanti mereka lah yang akan memajukan daerah dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.